Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya Murianingsih akan menjelaskan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 bab 1 tentang menyusun teks prosedur. Kita seringkali menggunakan internet untuk mencari artikel atau juga membeli buku yang isi di dalamnya itu adalah tentang cara atau tutorial. Misalnya buku resep makanan ataupun artikel resep makanan. Kemudian cara memutihkan wajah, cara memasak, atau juga cara menyalakan komputer ataupun televisi juga bisa. Kemudian dan lain sebagainya. Pada artikel atau buku tentang cara tersebut terdapat langkah-langkah untuk memudahkan pembaca atau pendengar agar hasilnya pada akhirnya itu sesuai keinginan dari si pembaca. Nah, jadi pada teks prosedur ini tidak jauh berbeda dengan artikel ataupun buku tersebut. Karena di dalamnya dia mengandung berkategori tentang cara, tips, tutorial, dan semacamnya. Jadi itu dinamakan teks prosedur. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari, kita sudah ataupun kita telah melakukan sebuah prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian, di dalam teks prosedur terdapat ciri ataupun unsur-unsurnya. Yang pertama, kata imperatif. Kata imperatif atau kata perintah. Kata imperatif atau kata perintah adalah kata yang mengandung perintah atau larangan ketika melakukan pelaksanaan yang dibahas. Contohnya, diamkan ubi itu selama 5 menit. Kemudian didihkan air secukupnya. Nah, pada kalimat kedua ini merupakan contoh dari kata perintah. Kemudian ciri atau unsur yang kedua, kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian atau kata istilah pada bidang keahlian tertentu. Contohnya di bidang kesehatan, kata teknisnya adalah nutrisi, protein. Kemudian di bidang elektronik, kata teknisnya adalah CPU, kemudian monitor, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Ciri atau unsur kebahasaan teks prosedur yang ketiga adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif berisi suatu ajakan untuk melakukan suatu tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Contohnya, marilah kita menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Nah, pada contoh kalimat berikut ini, di sini maknanya mengajak kita berolahraga agar tubuh kita itu sehat. Kemudian unsur atau ciri kebahasaan yang keempat adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung atau kata sambung yang memiliki fungsi untuk menyatukan sebuah kalimat yang ada. Contohnya, lalu, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Nah, jadi inilah ciri atau unsur kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Ada 4. Yang pertama, kata imperatif atau perintah, kata teknis, kemudian kalimat persuasif, dan konjungsi.
Apa sih tujuan dari teks prosedur? Tujuan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana cara mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari kegiatan tersebut. Inilah tujuan dari teks prosedur, menunjukkan kepada si pendengar ataupun pembaca bagaimana cara dari suatu kegiatan yang ingin diinformasikan. Struktur teks prosedur. Pada teks prosedur, struktur yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini, pada bagian ini, penulis mengemukakan pembahasan materi yang akan ditulis, seperti tujuan dan manfaat penulisan sehingga hasil akhirnya sesuai keinginannya. Atau pada bagian tujuan ini berisi pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks tersebut. Kemudian struktur yang kedua, langkah-langkah. Pada bagian ini terdapat inti materi yang dibahas, yaitu langkah-langkah kegiatan materi yang harus dilakukan atau yang harus diikuti untuk mencapai hasil akhir. Nah, pada bagian langkah-langkah ini berisi tentang struktur cara, ya, secara sistematis. Jadi langkah-langkahnya itu harus ditulis ataupun dilakukan secara bertahap, tahap demi tahap, secara sistematis dari mulai awal hingga akhir. Kemudian struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Pada bagian ini terdapat ungkapan berupa harapan ataupun manfaat apabila melakukan petunjuk-petunjuk pada bagian kedua tadi. Nah, jadi pada bagian penegasan ulang ini ditegaskan kembali apa sih harapan dan manfaat dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi. Inilah struktur dari teks prosedur. Contoh paragraf dari teks prosedur bisa kalian lihat, kalian baca secara seksama. Di sini ada contoh paragrafnya berjudul Cara Membuat Minyak Kemiri. Nah, di sini sudah dibedah bahwa struktur yang pertama, paragraf pertama itu tujuan. Pada struktur tujuan yang bunyi dari paragrafnya adalah minyak kemiri dapat dijumpai di toko-toko kecantikan atau apotek terdekat. Akan tetapi, jika ingin lebih menghemat biaya pengeluaran dan ingin lebih mempunyai pengalaman yang banyak, bisa membuat minyak kemiri sendiri di rumah. Bagaimana cara mengaplikasikan bulu kumis atau rambut dengan menggunakan bahan kemiri? Pastinya pada tahapan awal harus menyediakan kemiri. Untuk lebih jelasnya berikut ini cara membuat minyak kemiri tradisional. Nah, jadi pada paragraf ini, pada bagian ini termasuk pada bagian struktur tujuan. Kemudian pada paragraf yang kedua, ini termasuk struktur langkah-langkah karena di sini disebutkan bahan-bahan dan cara pembuatannya. Nah, di sini dijelaskan tahapan demi tahapan dari mulai awal hingga akhir. Nah, bisa kalian baca dengan seksama ya. Kemudian pada paragraf yang ketiga yang berbunyi, nah itu tadi cara mendapatkan minyak kemiri dengan usaha sendiri tanpa harus membeli, lebih hemat dan lebih alami. Ini termasuk pada struktur bagian penegasan ulang. Oke, perhatikan dan baca baik-baik yang mana bagian tujuan, yang mana bagian langkah-langkah, dan yang mana bagian penegasan ulang.
Baiklah, sampai di sini pertemuan kita pada bab 1, yaitu menyusun teks prosedur. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kita bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.